Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jueria Ciptasari, NIM 155100086. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 1 sampai 14 gunanya untuk memenuhi tugas akhir UTS untuk mata kuliah dari Pak Sugeng. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jueria Ciptasari. Di sini saya akan memaparkan tentang resumen dari bab 1 sampai 14. Yang pertama kita bahas bab 1 yang memahami karakteristik Al-Qur'an dan perbedaannya dengan hadis qudsi dan hadis nabawi, serta memahami karakteristik wahyu dan macam-macamnya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa diambil dari kata qiraah, qoro'a dan qiraatan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Qur'an. Sedangkan menurut istilah, Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Yang selanjutnya, Al-Qur'an itu sendiri mempunyai nama-nama lain seperti Al-Furqan, yang kedua ada Az-Zikir, yang ketiga ada Al-Tanzil, yang keempat ada Al-Huda, dan yang kelima ada Al-Kitab. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi diambil dari dua kata. Yang pertama ada hadis dan yang kedua ada qudsi. Hadis itu sendiri berarti perkataan, perbuatan atau persetujuan seseorang. Sedangkan qudsi secara bahasa artinya suci, yang selanjutnya digunakan untuk menyebut istilah perbedaan. Yang pertama ada perbedaan Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi bisa juga disebut dengan hadis Nabi, adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dan disampaikan dengan lafal dan ungkapan beliau sendiri. Yang kedua ada perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Yang pertama, kalau Al-Qur'an itu redaksi dan isinya adalah dari Allah, sedangkan hadis qudsi isi dari Allah, redaksi dari Nabi itu sendiri. Dan yang kedua, semua lafal atau ayat-ayat Al-Qur'an adalah mukjizat dan mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Dan yang ketiga, ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Qur'an tidak berlaku bagi hadis. Misalnya, bagi perempuan yang sedang haid dilarang membaca Al-Qur'an tetapi masih boleh membaca Al-Hadis. Yang keempat, setiap huruf yang dibaca Al-Qur'an memberikan hak pahala kepada pembacanya sebelum kebaikan. Yang ketiga ada perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Poin pertama, hadis qudsi itu sumbernya dari Allah, sedangkan hadis nabawi bersumber dari Nabi. Dan yang kedua, hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis nabawi baik makna dan lafalnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis qudsi diriwayatkan oleh Nabi SAW, sedangkan hadis nabawi diriwayatkan oleh sahabat atau tabi'in. Yang selanjutnya, pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Sedangkan wahyu menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seseorang nabi dari beberapa nabi. Orang yang menerimanya adalah muha atau yang diwahyukan. Adapun menurut Ustadz Muhammad Abdu, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan disertai keyakinan pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak
Yang pertama, melalui suara tercemar dengan telinganya atau tanpa suara sama sekali. Nah, yang pertama ini ada gimana cara wahyu turun kepada malaikat. Menurut nas yang terdapat dalam Al-Quran, perkataan Allah kepada malaikat itu adalah sebagai berikut. Tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di bumi. Kata malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuatku kerusakan padanya. Dan yang kedua, ada cara Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabinya. Allah memberitahukan apa yang dikehendaki kepada para nabinya dengan 3 sistem. Yang pertama, menyampaikan pengertian ke dalam hati nabi atau meniupkan ke dalam hati nabi, itu disebut dengan jalannya wahyu. Yang kedua, berbicara kepada nabi di balik hijab. Kedua sistem tersebut di atas adalah penyampaian wahyu yang tidak memakai perantara. Yang ketiga, lewat malaikat yang diutus dengan perantara. Yang selanjutnya, cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Wahyu Allah kepada nabinya itu ada kalanya tanpa perantaraan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Misalkan, mimpi yang benar di waktu tidur, dan kalam ilahi di balik tabir, dan dalam keadaan jaga yang tanpa disadari. Dengan adanya perantara malaikat wahyu dengan perantaraan malaikat wahyu inilah yang hendak kami bicarakan dalam topik ini. Karena Quran diturunkan dengan wahyu macam ini, ada 2 cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Bab kedua, memahami proses turunnya wahyu dan hikmat diturunkan wahyu secara bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses turunnya Al-Quran, para ulama berbeda pendapat tentang cara malaikat menerima dan menurunkan Al-Quran. Kalau menurut At-Tibi, boleh jadi malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menerimanya dari Allah dengan cara tertentu yang kita tidak dapat menggambarkannya, atau malaikat itu menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Sesudah dihafal dari lauh itu, malaikat pun menurunkannya lalu memberikan kepada dan menanamkan ke dalam jiwa. Bab yang ketiga membahas tentang memahami secara kodifikasi Al-Quran dan metode tertib Al-Quran. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 jenjang. Yang pertama ada zaman Nabi, di mana zaman Nabi merupakan tahap pertama zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau belikat unta. Dan yang kedua ada zaman Abu Bakar. Pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat, pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim bekas budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Zaman Utsman, periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, kemudian bertengkar dan akhirnya terpecah belah. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Tasbit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id ibnul As, dan Abdurrahman ibnul Haris ibnu Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dengan memperbanyaknya.
Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Selanjutnya tertib ayat surat dalam Al-Quran. Dan selanjutnya perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu dilakukan Utsman dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perbedaannya itu memiliki tujuan. Dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan terlihat pengaruh dan perbedaan dialek bacaan yang mengharuskan membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Yang selanjutnya ada poin keraguan yang harus ditolak. Ada beberapa keraguan yang ditiupkan oleh pengembara hawa nafsu untuk melemahkan kepercayaan terhadap Quran dan kecermatan pengumpulnya. Di sini kami akan mengemukakan beberapa hal yang penting diantaranya dan kemudian menjawab. Mereka berkata, sumber-sumber lama menunjukkan bahwa ada beberapa bagian Quran yang tidak dituliskan dalam mushaf-mushaf yang ada di tangan kita. Sebagai bukti dalil dikemukakannya. Aisyah berkata, Rasulullah pernah mendengar seseorang membaca Al-Quran di masjid, lalu berkata, semoga Allah mengasihinya, ia telah mengingatkan aku akan ayat dan ayat dari surah dan ini ada lagi riwayat mengatakan aku telah dibuat lupa terhadapnya. Kemudian ada tertib ayat dan surat dalam Al-Quran. Poin pertama, pengumpulan dalam arti menghafalkan hifzuhu, menghafalkannya adalah mati. Jumu'ul Quran artinya hufazuhu, penghafal-penghafal orang yang menghafalkannya adalah mati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada nabi-nabi senantiasa menggerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Quran ketika itu turun kepada sebelum Jibril selesai membacakannya, karena itu menghafalkannya. Dan yang kedua ada pengumpulan dalam arti kitabatuhu, penulisan Al-Quran, yaitu menuliskannya baik dengan memisahkan ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah atau menertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surah. Sebagian ditulis sesudah bagian yang lain. Yang selanjutnya ada dari bab keempat itu menjelaskan tentang memahami hakikat asbab nuzul Al-Quran, pedoman dan kaidahnya. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab akibat suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Yang selanjutnya ada arti penting untuk mengetahui asbab nuzul. Menurut Syekh Muhammad Husain At-Tabatabai dalam kitabnya Al-Quran fi al-Islam, mempelajari ilmu-ilmu sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul itu sangat penting dalam mempermudah seseorang dalam mengetahui ayat dan memahami makna serta kandungan yang ada di dalam Al-Quran serta rahasia-rahasia dan terkandung di dalamnya. Menurut Ibnu Abbas, salah seseorang sahabat dan musafir hebat awal permulaan Islam mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran itu memudahkan seseorang dalam menelusuri riwayat peristiwa dan sejarah terdahulu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Poin selanjutnya, redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul atau ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama.
Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama ada sari, jelas, atau ungkapan riwayat syari yang memang jelas menunjukkan asbab nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Yang kedua ada mutamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan itu sendiri adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Yang selanjutnya ada urgensi dan kegunaan asbabun an-nuzul, mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun an-nuzul suatu ayat al-wahidi. Seseorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Sementara Ibnu Daqiq al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Pendapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbabun nuzul akan menolong seseorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Di bab yang kelima ada memahami hakikat qoti dan zani dan cara mengetahui serta hikmahnya. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian qoti dan zani menurut bahasa. Secara bahasa, yang dimaksud dengan qoti itu berarti putus, pasti, atau diam. Qoti dan zani merupakan salah satu bahasan yang cukup rumit di kalangan usuliyun atau ulama ahli usul fikih ketika mereka berhadapan dengan kekuatan suatu hukum, hujah suatu dalil atau sumber suatu dalil. Sedangkan pengertian menurut istilah qoti menurut Abdul Wahab Khalaf, qoti adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu dari suatu teks, ayat atau hadis. Qoti tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak dapat memaknai selain makna dari teks tersebut. Menurut Hasim Kamali, ayat Al-Quran yang bersifat zani atau spekulatif adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qoti definitif. Ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran, dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Yang selanjutnya ada macam dan syarat qoti dan zani. Macam-macam syarat qoti dan zani. Dalam pembahasan usul fiqh, dalil yang qoti dan dalil yang zani masing-masing terbagi atas dua bentuk. Yang pertama, qoti as-subut atau kebenaran sumber, dan qoti al-dalalah atau kepastian kandungan makna. Yang dimaksud dengan qoti as-subut adalah suatu dalil yang pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW dan dapat dibuktikan dari segi periwayatannya. Adapun yang dimaksud dengan qoti al-dalalah adalah suatu dalil yang hanya mempunyai suatu makna dan tidak mungkin diartikan yang lain. Zani as-subut dan zani ad-dalalat. Zani as-subut adalah suatu dalil yang bersumber dari hadis ahad, diduga keras datangnya dari Rasulullah SAW. Zani ad-dalalah adalah suatu dalil yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditawil atau dialihkan kepada arti yang lain. Yang poin selanjutnya terdapat pengaruh terhadap penafsiran. Ketika berbicara masalah qoti dan zani al-dalalah dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nas-nas Al-Quran, maka dapat dikelompokkan pada dua pandangan, yaitu pandangan ulama usul fiqh dan pandangan ulama tafsir. Menurut pandangan ulama usul fiqh,
yang dalam ini diantaranya diwakili oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahab Kholaf, dan selainnya yang membagi nas Al-Quran kepada dua macam, yaitu qati dan zani al-dalalah. Maka dengan adanya pembagian semacam itu memberi isyarat adanya pembatasan pemaknaan, pentakwilan, dan penafsiran pada nas-nas tertentu atau pada ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini nas yang qati dalalah. Yang selanjutnya poin kedua, pandangan menurut ulama tafsir. Ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nas Al-Quran mengenai qati dan zani sebagaimana yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama ushul. Kenyataan ini dibuktikan dengan membuka lembaran kitab-kitab ulum Al-Quran, misalnya Al-Burhan karangan Al-Zarkashi atau Al-Itqan oleh Al-Sayuti dan Mabahits fi Ulumil Quran oleh Manaul Qotan. Ketiganya tidak membahas soal tersebut. Yang selanjutnya kita di bab 6, memahami hakikat mukjizat dan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Sebelum itu saya akan memberikan pengertian tentang mukjizatan Al-Quran atau ijazul Quran. Kata mukjizat diletakkan dekat kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang biasa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Dan yang kedua, kemukjizatan Al-Quran punya sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat Al-Quran. Yang kedua kita akan membahas syarat mukjizat. Ada poin 5 dari syarat itu sendiri. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah SWT. Poin kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. Dan poin ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Dan poin keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Poin terakhir atau poin kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya saya akan berbicara tentang macam-macam mukjizat. Mukjizat itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, mukjizat lisi atau mukjizat kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Dan yang kedua, ada mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata dan hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya karena bisa dicapai dengan panca indera. Maka mukjizat ini juga bisa disebut mukjizat indrawi atau mukjizat hisi. Ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Yang selanjutnya ada aspek-aspek mukjizatan. Syekh Mana Khalil Al-Qotan dalam menjelaskan ada 3 aspek mukjizatan yang tergantung di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra di sana. Namun seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Maka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran. Bahkan hanya dengan mendengarnya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang dan oleh manusia. Yang kedua, ada kemukjizatan ilmiah. Banyak orang yang keliru memahami tentang keilmiahan Al-Quran. Mereka mengira bahwa
di dalam Al-Quran selalu ada teori ilmiah, padahal ilmu pengetahuan akan selalu berubah dan berkembang untuk kemajuan. Dan jika dipaksakan, maka Al-Quran akan dianggap dapat diubah untuk dicari relevansinya dengan teori ilmiah yang berubah. Kemujizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemujizatan yang terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar. Yang selanjutnya ada kemujizatan tasyri. Pendidikan individu dan kelompok adalah dua hal yang sangat penting. Dua hal tersebut sangatlah berkaitan dan tidak dipisahkan. Kebaikan individu dapat tercapai karena kebaikan kelompok, begitupun sebaliknya. Di bab ketujuh ada memahami hakikat tafsir, metode tafsir maudhu, keistimewaan maudhu, dan perbedaan dengan metode tahlil dan komparasinya. Pengertian ilmu tafsir. Tafsir itu sendiri terdiri dari dua kata, ilmu dan tafsir. Secara bahasa berarti memahami sesuatu. Bedanya dengan ma'rifat atau pengetahuan adalah bahwa ilmu itu diungkapkan untuk memahami kuliat atau totalitas berdasarkan argumen atau dalil, sedangkan ma'rifat adalah untuk memahami bagian-bagiannya. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat diuji kebenaran secara ilmiah dan tersusun secara sistematis. Yang selanjutnya ada metode tafsir maudhu atau tematik. Tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang tema tertentu. Maka tafsir ini juga dinamakan tafsir tematik. Berbagai definisi dikemukakan oleh sejumlah sarjana muslim berkenaan dengan metode tafsir maudhu'i ini sendiri. Selanjutnya ada perbedaan metode maudhu dengan metode yang lain. Poin pertama, ada perbedaan metode maudhu dengan metode tahlili. Pertama, dalam metode tahlili, penafsiran terikat dengan runtutan ayat dan surat seperti terdapat dalam mushaf. Sedangkan dalam metode maudhu, penafsir tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi ayat-ayat yang akan dibahas setelah dihimpun disusun menurut kronologis masa turunnya. Yang kedua, mufassir dengan metode tahlili berusaha berbicara menyangkut segala aspek yang dikemukakan dalam setiap ayat dan surat, sementara dalam metode maudhu, penafsir tidak membahas segala segi permasalahan yang dikandung oleh suatu ayat, tetapi hanya memusatkan perhatian pada pokok tema bahasa yang telah dikemukakan atau ditentukan. Ketiga, dalam metode tahlili, mufassir biasanya mengemukakan penafsiran ayat-ayat secara berdiri sendiri, sehingga persoalan yang dibahas menjadi tidak tuntas. Sedangkan dalam metode maudhu'i, penafsir berusaha menuntaskan persoalan yang menjadi pokok bahasanya. Dan yang kedua, ada perbedaan metode maudhu dengan metode ijmali. Pertama, penafsir maudhu mengkaji suatu masalah dengan meneliti ayat-ayat yang ada Makkiyah maupun Madinah tanpa terikat dengan runtutan yang ada dalam mushaf. Yang kedua, metode maudhu'i konsisten dan fokus dengan satu tema bahasan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Yang ketiga, poin ketiga, ada perbedaan metode maudhu dengan metode muqarron. Yang pertama, metode maudhu bermaksud membahas suatu tema masalah, sedangkan metode muqarron berusaha mengtafsir ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis sejumlah mufassir. Yang kedua, dalam metode maudhu, untuk dapat sampai pada tujuan yang dimaksud, penafsir harus menghimpun seluruh atau sebagian ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas. Di bab 8 ada pengertian hadis, perbedaan hadis dengan sunnah, kabar, dan asor, unsur pokok dalam hadis, sanad dan matan, ilmu hadis, riwayat, dan dirayah. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asor.
Kitab Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, ketetapan yang mutlak mengenai agama Islam. Namun, ada pembahasan yang terdapat dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Oleh karena itu, muncullah al-hadis yang fungsinya menyempurnakan dan menjelaskan Al-Quran. Akan tetapi, banyak orang tanpa terkecuali para ulama yang memperdebatkan antara al-hadis yang identik dengan as-sunnah. Apakah kedua hal itu sama maksudnya, tetapi hanya berbeda istilah dan cara orang menafsirkannya, ataukah antara as-sunnah dan al-hadis keduanya benar-benar memiliki maksud dan pengertian yang berbeda? Apakah hadis sama dengan khobar? Perbedaan hadis dengan khobar letaknya di mana? Apakah asar sama dengan khobar? Oleh karena itu, kita paparkan penjelasan tentang apa itu yang dimaksud dengan al-hadis, as-sunnah, khobar, dan as-sor. Pengertian hadis secara etimologi. Hadis mempunyai beberapa arti yang baru, seperti yang dekat dan warta atau berita. Sedangkan yang selanjutnya ada pengertian sunnah. Sunnah, menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sana yasunu sunnatan. Kata ini berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Yang ketiga ada pengertian kabar. Kabar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang. Yang selanjutnya ada pengertian asor. Asor berarti kebekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Afar berarti pula nukilan yang dinukilkan. Karena itu doa yang dinukilkan berasal dari Nabi SAW, di mana doa itu ma'fur. Adapun pengertian asar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Yang selanjutnya unsur-unsur pokok hadis, sanad sama matan. Sanad dan matan merupakan dua unsur pokok hadis yang harus ada pada setiap hadis. Antara keduanya memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sesuatu berita Rasulullah SAW matan tanpa ditemukan rangkaian atau susunan sandalnya, yang demikian tidak dapat disebutkan hadis. Sebaliknya, sesuatu susunan sanad meskipun bersambung sampai Rasul, jika tidak ada berita yang dibawanya juga tidak bisa disebut hadis. Sanad dari segi biasa berarti artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Arti yang lain, sesuatu yang dapat dipegangnya atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis dan atau sunnah sampai pada Nabi SAW. Sedangkan matan secara etimologi, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Matan tersebut menurut istilah ilmu hadis. Yang kesembilan ada bentuk-bentuk sunnah qauli, fi'li, takriri, awali, hami, dan contoh masing-masing serta fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, saya membahas tentang hadis qauli.
adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa, dan kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, ataupun akhlak. Yang selanjutnya ada hadis fi'li. Pengertian hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini terdapat berita tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Dan yang ketiga ada hadis takriri, adalah hadis berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Dan yang keempat ada hadis hami atau adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Dan yang terakhir atau yang kelima ada hadis ahwali, adalah hadis yang berupa hal ikhwal Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi. Fungsi hadis dalam ajaran Islam. Yang pertama, fungsi selanjutnya ada fungsi hadis dalam ajaran Islam. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi-fungsi utama sebagaimana menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat muslim diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada di hadis-hadis sahih. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, niscaya hidup kita dijamin tidak akan tersesat. Hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan bayan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Secara lebih rinci dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam sebagaimana berikut. Yang pertama ada bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan al-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan yang selanjutnya ada bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takkid. Contoh hadis sebagai bayan at-taswir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian yang bunyinya, Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Dan yang ketiga ada bayan at-tashri atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis sebagai bayan at-tashri ialah sebagai memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah.
yang berbunyi, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 syah, kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Yang terakhir atau yang keempat ada bayan nasyak atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasyak memiliki banyak arti, diantaranya at-taghyir mengubah, dan al-idbal atau membatalkan, atau at-tahwil memindahkan, atau ijala menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasy berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dan lingkungannya lebih luas. Yang selanjutnya di bab 10 menjelaskan tentang sejarah penulisan hadis dan jenis-jenis kitab al-hadis. Hadis merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam setelah Al-Quran. Pentingnya hadis dalam Islam membuat Rasulullah serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya menaruh perhatian besar atasnya. Penulis hadis adalah suatu bukti perhatian besar Rasulullah dan para sahabat akan hadis. Sejarah penulisan dimulai pada masa kenabian. Awalnya Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran maka hapuslah. Yang selanjutnya ada tentang jenis-jenis kitab hadis. Yang pertama ada Al-Jawawi. Kata kitab Al-Jawawi adalah bentuk dari jamak dari kata Al-Jami. Kitab jami menurut istilah para muhaddisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sub-subnya. Secara garis besar, bab-babnya mencakup tentang akidah, ibadah muamalah, perjalanan hidup Nabi SAW, perbudakan, fitnah, dan berita hari kiamat. Dan yang kedua ada As-Sunan. Kitab Sunan adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang marfu dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab jenis ini hanya memuat hadis-hadis tertentu, bukan semua aspek ajaran Islam. Kitab Sunan memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kitab-kitab Sunan yang masyhur adalah Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga ada Al-Musannafat. Al-Musannafat ini sendiri mengandung makna yang sama dengan muwafatat, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih, akan tetapi mencakup hadis mafkuf dan hadis maqtu, disatukan dengan hadis marfu. Karena kitab-kitab jenis ini umumnya disusun pada awal pembukaan hadis. Dan yang keempat ada Al-Mustadrakat, bentuk jamak dari mustadrak. Al-Mustadrakat merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab tertentu yang sebenarnya hadis-hadis tersebut memenuhi syarat dan dipegang oleh penulis kitab tersebut. Dan yang kelima ada Al-Mustakhrajat, merupakan bentuk jamak dari kata Al-Mustakhraj, merupakan kitab hadis yang memuat hadis diambil dari kitab yang lain yang oleh penulisan diriwayatkan dengan sanad sendiri, bukan dengan sanad yang serupa dengan sanad semula. Kitab Al-Mustakhraj yang masyhur adalah kitab Mustakhraj As-Sahihin, asalnya 110 satu-satunya kitab yang paling banyak dibuat. Kitab Mustakhrajnya ialah Sahih Bukhari dan Sahih Muslimin. Selanjutnya di bab 11 ada macam-macam hadis lihat dari banyaknya perawi, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis itu terbagi menjadi dua, ada kuantitas dan kualitas. Hadis secara kuantitas
Yang dimaksud dari kuantitasnya adalah penggolongan hadis tinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis, sedangkan hadis berdasarkan kualitas adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Saya di sini menjelaskan tentang hadis kuantitas. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara etimologi berarti mutabi atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Dan yang kedua, hadis mutawatir itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan redaksi lafaz dan makna dari redaksi lafaz sama. Dan yang kedua ada hadis mutawatir atau maknawi adalah hadis yang rawinya berlainan dalam penyusun redaksi lafaznya, tetapi makna masing-masing redaksi lafaz tersebut prinsipnya sama. Yang ketiga ada hadis mutawatir amali adalah hadis yang berkaitan dengan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh umatnya hingga hari kiamat. Kedudukan hadis mutawatir seperti disinggung di atas, hadis-hadis ini yang termasuk kelompok hadis mutawatir adalah hadis yang pasti atau qati atau maktu berasal dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membawakan ilmu qatim, pengetahuannya pasti, yakni pengetahuannya pasti bisa bahwa perkataan, perbuatan atau persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau orang lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap-tiap habaqah atau tingkatan jumlah rawi, hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1 rawi, 2 atau 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis masyhur. Menurut bahasa berarti yang tersebar atau sudah populer. Yang kedua ada hadis aziz, menurut bahasa yang mulai atau yang kuat dan juga berarti jarang. Hadis aziz menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang karena memang hadis ini jarang adanya. Dan yang ketiga ada hadis qorib. Qorib itu sendiri menurut bahasa berarti jauh, terpisah atau menyendiri sendiri. Yang selanjutnya ada kedudukan hadis ahad. Bila hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah SAW, maka tidak demikian di hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW, tapi juga zani dan ma'zun yang berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dan mungkin pula tidak benar. Yang kedua ada hadis dari segi kualifikasinya. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih artinya kata sahih dapat diartikan sebagai orang sehat. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut. Ada poin 2. Yang pertama ada rangkaian ini ada 5. Yang pertama, rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Yang kedua, para perawi harus terdiri dari orang yang dikenal. Yang ketiga, ada hadisnya terhindar dari ilat
cacat atau syad janggal. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. Yang selanjutnya, berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syahsah al-Jali dapat dirumuskan sebagai berikut. Sanadnya bersambung, maksudnya adalah tiap-tiap perawi dan perawi yang lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang didatangannya dari sejak awal hingga akhir sanadnya. Yang kedua, ada perawinya bersifat adil, maksudnya adalah tiap-tiap perawi itu seorang muslim berstatus mu'alaf balik, bukan basis Yang selanjutnya ada perawinya bersifat adil, maksudnya adalah tiap-tiap perawi itu seorang muslim bersifat mukallaf balik, bukan fasyik dan tidak pula jelek perilakunya. Yang ketiga, ada perawinya bersifat dobit, maksudnya masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya berupa kuat ingatan dalam dada maupun dalam kitab tulisan. Tidak syadz, maksudnya ialah hadis itu benar-benar tidak syadz dalam arti bertentangan atau menyelisih orang yang terpercaya dan lainnya. Tidak berilat, maksudnya ialah hadis yang tidak ada cacatnya dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat dicurigai pada kesyahhian hadis, sementara dohirnya selamat dari cacat. Yang selanjutnya, pengertian hasan. Hadis hasan bahasa berarti hadis baik. Para ulama menjelaskan hadis hasan tidak mengandung ilah atau tidak mengandung kejanggalan. Kekurangan hadis hasan dan hadis sahih adalah pada keadaan rawi yang kurang dabit, yang kurang kuat hafalannya. Macam-macam hadis hasan ada dua. Yang pertama, ada hadis hasan li zati, adalah hadis yang dikeluarkan oleh perawi yang kurang dabit tetapi terkenal kejujurannya. Yang kedua, ada hasan li ghairi, yang rawinya buruk halamannya, tidak dikenal identitasnya dan menyembunyikan cacat. Hadis ini dapat naik menjadi hadis hasan dibantu oleh hadis-hadis yang lain, misal semakna atau karena banyak yang meriwayatkannya. Kedudukan hadis hasan. Para ulama sepakat memandang bahwa tingkatan hadis hasan berada sedikit di bawah tingkatan hadis sahih, tapi mereka berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai hujah. Masyarakat ulama memperlakukan hadis hasan seperti hadis sahih. Mereka menerima hadis hasan sebagai hujah atau sumber ajaran Islam, lebih baik dalam bidang hukum, moral maupun akidah, tetapi sebagian ulama menolak hadis hasan sebagai hujah dalam bentuk hukum, apalagi bidang akidah. Yang di bab ke-13 ada hadis lihat dari segi kualitasnya. Yang pertama, ada pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif berarti lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Dugaan kuat mereka hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Sebab-sebab hadis dhaif tidak dapat dijadikan dasar hujah. Yang pertama, ada faktor sanad, adanya cacat pada perawi, baik ada aspek keadilan dan kekuatan hafalannya. Tidak bersambungan sanad, karena ada beberapa rawi yang tidak saling bertemu gugur dengan informasi gurunya. Yang kedua, ada faktor matan. Ada faktor matan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang mutawatir. Ungkapan lafaz terlalu berlebihan, bertentangan dengan nalar.
Yang selanjutnya di bab 14 dilihat dari kualitasnya 3. Hadis maudhu secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul fada'a yada'u yang bermakna yang disusun dusta, yang diadakan dan diletakkan. Sedangkan dari segi terminologi, ulama hadis mengartikan hadis maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, dan beliau takdirkan. Di antara ciri-ciri hadis maudhu termasuk ialah satu, pengakuan dari pemasuk sendiri. Beberapa contoh di atas, atau bacalah kitab Ahmad Kale Ibn Hakim. Terdapat keganjilan dan rusak maknanya. Yang ketiga, bertentangan dengan ketetapan Alkitab As-Sunnah. Tersebarnya hadis maudhu di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ada hadis maudhu yang isinya baik, namun banyak perintah yang membawa dampak negatif, antara lain yang pertama menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, dan menyebarkan pribadi Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.